Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah mencetak pemimpin Islam masa depan. Dengan bintang tamu kita yang menemani di studio ada Sylvia Anggraini. Assalamualaikum Sylvia. Waalaikumsalam Masya Kak Allah. Fadli. Senang banget ya, tadi kita sudah membahas di awal segmen tentang pentingnya jiwa pemimpin dalam diri seorang anak. Dan tadi juga sudah dibahas juga oleh guru-guru kita tentang cara mengenali karakter pemimpinan diri dalam anak. Dan juga tadi kita sudah membahas tentang cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang adil dalam diri anak. Dan buat yang di rumah juga yang mau curhat boleh, ayo langsung ya telepon sekarang ke nomor yang ada di bawah ini ke 79187700 untuk Jabodetabek, dan bagi Anda yang di luar Jabodetabek di 0217918711. Insya Allah nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita setelah segmen yang ini. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah tentang pemimpin dan juga anak nih. Kita semua tahu nih, mendidik anak ini bukan hal yang mudah. Apalagi terkadang sulit untuk berbicara dengan anak-anak. Ada orang yang sudah menutup diri duluan nih anak-anaknya. Membuat kita tuh atau mungkin susah buat dengerin kita. Nah bagaimana caranya agar anak mau mendengar apa yang orang tua katakan? Yuk kita minta penjelasan kembali dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin waktunya, silakan Ustadz. Makasih banyak Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buat jamaah Islam itu Indah yang berada di Indonesia bagian timur dan tengah yang baru bergabung, hari ini kita membahas kepemimpinan terhadap anak. Dalam artian anak diajarkan untuk menjadi pemimpin, baik minimal buat dirinya dan bisa jadi untuk pada sesama. Alhamdulillah, bagaimana caranya agar anak itu mau mendengarkan atas apa yang orang tua katakan. Ini sangat penting. Awal-awal anak-anak yang masuk di pesantren kami di Pondok Pesantren An-Nahdhah di Makassar, itu senantiasa Andre Guruta, pimpinan Pondok Pesantren, mendudukkan anak itu lalu mendoakan di telinganya. Nah, saya biasa ikut bertugas seperti itu. Apa yang didoakan? Surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Supaya anak itu menjadi mau mendengar. Karena ini penting. Bagaimana kita bisa mengajarkan kalau dia tidak bisa mendengarkan. Dan ini panca indera yang pertama kali mendengar adalah telinga. Keutamaan daripada telinga itu ada 3. Pertama kali mendengar adalah telinga. Dan yang kedua, telinga tidak pernah tidur. Makanya ada jam waker. Membangunkan, menyadarkan. Karena telinga tidak tidur. Yang ketiga, telingalah yang terakhir nanti dicabut. Makanya dituntun, ditalkinkan, dibacakan, didengarkan. La ilaha illallah. Dituntun. Baik, ajarkanlah anak tentang peraturan dalam bentuk kalimat berita. Bukan kalimat perintah. Sehingga anak itu mau mendengarkan. Harusnya diberitakan. Kalimat beritalah, inilah yang kita sampaikan kepada anak. Dan bukan hanya memberitakan bahwa ada peraturan. Kan ada peraturan syariat, ada peraturan lingkungan, ada peraturan negara, ada bahkan peraturan di keluarga. Iya, kalau sudah kerjakan PR, bisa main game. Bisa main gadget, kata Ustaz Abu Fida tadi. 2 jam. Ya. Kebanyakan ya. Itu kalimat berita, tapi bukan kalimat perintah. Ingat ya, tidak diperintahkan, tapi diberitakan. Tapi bukan sampai di situ saja, tapi berikan penjelasan tentang aturan yang kita beritahukan kepada anak. Bukan saja menjelaskan, tapi membimbing anak itu. Menuntun anak itu untuk bisa menjalankan aturan itu. Jamaah. Oh jamaah. Bila anak berbuat salah, maka jangan sandarkan pada pribadinya, tapi sandarkan pada kesalahannya. Mohon maaf, jangan benci anaknya, tapi benci perbuatan kesalahan anak. Anak yang berbuat salah tidak dibenci, bukan anaknya yang dibenci, tapi perbuatan salahnya yang anak lakukan yang dibenci. Bukan anaknya. Ibu, tidak boleh anak dipukul. Saya tidak setuju itu. Apalagi pakai kayu di depan anak. Tidak setuju banget. Karena anak punya telinga untuk diberitahu.
bukan binatang yang harus dipukul, berjalan. Bu, ada anak-anak di sini kah? Mana? Iya, jamaah, hargailah keinginan anak supaya mau mendengar. Kalau misalkan, iya Ustadz. aku susah untuk praktek untuk Fadli jadi anak. Soalnya dia lebih gede dari saya. Contoh, jadi kecil lah. Jadi kecil. Jadi kecil. Iya. Nah, ini anaknya sebesar ini. Ya Allah. Kita mau menasihati. Puas banget aku kali ini. Lebih kecil. Maka orang tua kalau mau menjelaskan harus turun sejajar. Oh gitu. Enggak sejajar. Tetap tinggian saya jadi. Mungkin saya lebih turun lagi Ustadz. Iya. Jadi sejajar. Oh sejajar. Sejajar. Supaya face to face. Oh. Face to face. Jadi highlight. Eye to eye. Iya itu maksudnya. Highlight. Muka dengan muka. Supaya bisa. Iya. Jadi seakan-akan anak itu alhamdulillah merasa lebih dekat. Lebih dekat. Iya ya Allah. Jangan jauh. Apalagi marahin anak dalam keadaan berdiri. Susah saya. Iya benar. Apalagi anaknya tinggi-tinggi semua. Waktu saya pernah mengajar di sekolah ya. Saya disuruh pilih TK, SD, SMP, SMA. Saya lebih pilih TK dan SD. Kenapa? Kecil dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khair atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, sebelum kita lanjutkan lagi nanti guru-guru kita akan memberikan tausiahnya dan juga ada kisah dari Ustadz Syam. Saya mau kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita. Silvi, ada yang mau ditanya-tanya nggak? Boleh silakan. Boleh deh, nanya sama Ustadz. Boleh. Saya kan sebagai seorang yang belum nikah nih Ustadz. Tuh dengar tuh. Dengar. Terus. Ketika saya nanti udah menikah dan mempunyai anak, pasti kan ingin mendidik anak dengan baik menurut ajaran agama Islam. Amin. Terus? Amin. Nah, gimana sih cara untuk menumbuhkan karakter kepemimpinan yang baik untuk anak kita dan apa aja sih hal kebiasaan yang dilakukan untuk anak kita nantinya gitu. Oke, Ustadz Benri mau izin dijawab nih. Masya Allah. Jangan Ustadz Syam, soalnya Ustadz Syam belum nikah juga. Bukan, Ustadz Syam justru nanya sama saya. Gitu. Untung enggak nanya sama Ustaz Sam untuk anak kita. Intinya tadi untuk anak kita ya. Ustadz Syam pertanyaannya sama, ini udah dirundingkan ini. Oh iya. Silakan Ustadz Benri. Baik, kepemimpinan tadi kan fitrah ya. Tadi sudah jelaskan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Tiap-tiap kita kalian adalah pemimpin. Nah, bakat kepemimpinan itu bisa dimulai dari yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak seperti yang Rasulullah lakukan. Pertama yaitu melatih anak untuk mandiri. Tadi sudah jelaskan Rasulullah dari umur 5 tahun sudah mengembala kambing misalnya. Itu juga memelihara hewan itu salah satu latihan kepemimpinan sebenarnya. Karena dia bertanggung jawab sama makhluk yang bernama hewan. Ya, kalau kambing aja dipelihara apalagi kamu kan gitu rasanya. Mantap. Misalnya begitu. Jadi jaga deh gitu. Makanya setiap nabi itu pasti pemimpin. Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah seseorang menjadi nabi kecuali pernah menggembala kambing. Itu hadis Rasulullah sahih. Makanya kalau ada ngaku-ngaku jadi nabi tanya, pernah gembala kambing enggak? Enggak, jangan percaya. Itu dulu, itu yang pertama. Yang kedua, pernah kepemimpinan itu bisa latih dengan dia tidak berada terus di rumah, dia belajar safar. Rasulullah itu kepemimpinan belajar safar. Yang punya anak laki-laki itu zalim kalau dikurung dalam rumah. Ya kenapa? Karena bakat kepemimpinan itu adalah melatih otak tuh punya kecerdasan spasial, mengenal tata ruang. Jadi nggak boleh anak saking sayangnya sekolah di seberang rumah TK-nya, SD geser ke sebelah, SMP di belakang, ya SMA geser ke samping, kuliah homeschooling, kan nggak boleh. Nah gak ini pernah lewatin lampu merah berarti. Pernah ya. Rumahnya di misalnya di Mampang sini, sekalinya ke Blok M mabok kan nggak benar. Iya benar. Ya nggak tahu ini Indonesia bukan, nah ini nggak boleh. Jadi anak-anak dilatih stimulasi. Yang ketiga, anak-anak diminta untuk ditanya pendapatnya. Ini penting. Bagaimana anak belajar tentang ditanya pendapatnya juga. Ini juga sebagai orang tua juga nggak boleh yang otoriter ya, gitu pada anak bagaimana dia berlatih mengambil keputusan. Itu. Karena inti kepemimpinan adalah mengambil keputusan. Mengambil keputusan, diberikan kepercayaan dan kesempatan. Betul, ini Masya Allah luar biasa ya. Ustadz terima kasih banyak Ustadz Benri. Silvi bagus banget pertanyaannya ya. Mudah-mudahan udah siap lah ya buat jadi ibu rumah tangga. Amin. Makasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat juga buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk kita lanjut lagi yuk. Sekarang kita sebelum nanti mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Sekarang waktu kita mendengarkan terlebih dahulu kisah inspiratif yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Izin waktunya Ustadz Syam, silakan.
قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. Siapa yang sudah hafal? Diulang sekali lagi. Kata syekhnya, anak-anak siapa yang sudah hafal? Angkat tangan seorang anak kecil yang paling muda di antara mereka semua. Mengangkat tangannya. Ternyata dia adalah seorang anak yang, maaf, tidak bisa melihat. Buta. Dan dia adalah murid atau santri termuda di antara teman-temannya. Di antara anak-anak santri-santri yang berumur 6, 7, 8 tahun. Dia adalah seorang anak yang tidak dapat melihat. Tapi sekali dibacakan surah Qaf dan ini adalah pertama kalinya dia datang ke majelis itu. Pertama kali mendengar surah Qaf ini dan dia langsung menghafal. Ketika ditanya siapa anak-anakku yang sudah hafal. Anak ini mengangkat tangan dan mengatakan saya guru, saya syekh yang sudah hafal. Coba kamu kemari, coba ulang apa yang saya bacakan tadi. Dibacakan Qaf wal Qur'anil Majid sampai dengan akhir surah. Dan syekhnya mengatakan mulai hari ini engkau tidak usah hafal Quran. Mulai hari ini engkau tidak usah hafal Quran. Kau pulang dan hari ini belajarlah kamu menjadi seorang ahli hadis. Seorang penghafal hadis. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran disebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka dari itu syekhnya ingin menguji bahwasanya ayat Al-Quran ini adalah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal. Yang lebih susah adalah menghafalkan al-hadis. Maka dari itu anak ini karena kecerdasannya disuruh pulang ke rumahnya minta izin sama orang tuanya supaya menjadi seorang penghafal hadis. Pulanglah anak ini ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya dia langsung mengatakan kepada ibundanya, wahai ibu, saya hari ini tidak mau menghafal Quran, saya hari ini mau menghafal hadis. Kata ibunya, selesaikan dululah hafalan Al-Quranmu. Nanti selesai hafalan Al-Quran barulah engkau belajar sedikit demi sedikit belajar hadis. Barulah engkau menghafal hadis. Kata anak ini, anak yang bernama Muhammad bin Ismail ini mengatakan, tidak bunda, kata syekh saya pergi ke sana belajar untuk belajar menjadi seorang penghafal hadis. Dan saya sudah yakin, benar-benar yakin terhadap syekh saya bahwasanya saya akan menjadi seorang ahli hadis. Saya harus menjadi seorang penghafal hadis karena saya taat kepada guru saya taat kepada syekh saya. Menangis ibundanya mengatakan, ya sudah kalau begitu. Kalau begitu engkau masuklah ke dalam kamarmu. Di dalam kamarnya anak ini terus mengulang-ulang hafalannya. Sambil orang tuanya berdoa di dalam kamarnya tersendiri mengatakan, ya Allah, anakku ingin sekali menjadi seorang penghafal hadis. Engkau tahu penghafal hadis itu tidak mudah ya Allah. Al-Quran memang kau mudahkan untuk hambamu. Tapi hadis ini agak susah ya Allah. Malam ini, di sepertiga malam ini aku mohon kepadamu ya Allah. Kembalikan penglihatan anakku ya Allah. Supaya dia bisa lebih berguna lagi ya Allah. Ya Allah, bukalah mata anakku ya Allah. Buatlah dia melihat kembali ya Allah. Dan apa yang terjadi? Sang anak sambil mengulang-ulang hafalannya di dalam kamar terdengar sayu oleh ibundanya membaca sebuah ayat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Jamaah tahu arti daripada ayat ini? Ayat ini mengatakan pada hari ini semua mata yang tertutup akan dibuat melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu setelah membaca ayat daripada surah Qaf ini, anak kecil ini bangkit tiba-tiba datang kepada ibundanya. Wahai ibu, saya melihat kembali, kata ibundanya. Kamu melihat dengan mata hatimu nak, bukan mata fisikmu. Kamu melihat dengan hatimu itu wahai anakku. Penglihatan hati memang tajam. Tidak bunda, saya tahu ibu memakai baju warna ini. Ibu memakai celana warna ini, ibu memakai warna ini yang ada di sini, benda ini yang ada di sini, warna ini yang ada di sini. Kata ibundanya, Masya Allah, terkabulkan doaku ya Allah, anakku melihat kembali.
ibundanya mendoakan, anaknya membaca ayat, akhirnya kembali penglihatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak ini ketika dewasa menghafalkan ratusan ribu hadis. Tahukah ayah bunda siapa Muhammad bin Ismail ini? Dia adalah Imam Bukhari. Setiap hadis-hadis sahih yang kita baca selalu ada nama beliau, Bukhari, Muslim. Dia adalah seorang anak kecil yang dididik oleh orang tuanya menjadi seorang pemimpin. Dan satu pelajaran besar yang kita dapatkan daripada kisah Imam Bukhari ini. Tahukah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di usia beliau yang baru terlahir atau yang disebutkan masih dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Jadi ibundanya adalah seorang single parent yang mampu mendidik anak menjadi seorang ahli hadis, imamul hadis, Imam Bukhari. Bagaimana dengan kita yang lengkap, ayah ibunya lengkap, bagaimana kita tidak bisa mendidik anak kita supaya menjadi orang yang luar biasa. Sedangkan seorang ibu saya mampu mendidik anak seperti Imam Bukhari, apalagi orang tua yang masih lengkap, ayah dan ibunya. Tentunya lebih bisa lagi dengan usaha yang luar biasa, mendekatkan diri kepada Allah dan juga ikhtiar yang luar biasa. Banyak sekali sebenarnya imam-imam yang terlahir sendirian tanpa orang tua. Masya Allah. Ini benar-benar menginspirasi banget Ustaz Syam. Betul. Jadi kita nggak usah khawatir nih buat jemaah yang ada di rumah yang mungkin nggak punya orang tuanya lengkap ya. Benar. Jadi nggak usah down. Ini Masya Allah Iya, guru-guru kan kita banyak zaman anak-anak. dahulu ini banyak yang berhasil Iya, walaupun tanpa benar. orang tua yang lengkap gitu ya Ustaz Banyak juga ya. teman-teman yang mengatakan, udahlah gue terlanjur hancur karena gue broken home gitu. Astagfirullahaladzim. Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Masya Allah, mereka adalah dididik oleh satu orang tua saja. Single parent, tapi mereka menjadi orang yang Masya berhasil. Allah. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi buat Amin, semuanya. amin, Masya amin, Allah. Amin, amin, insya ya Rabbal Allah. alamin. Bu jemaah yang ada di rumah jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ada tausiah dari Abu Fida dan juga tausiah dari Ustadz Benri. Izin Ustadz Benri dan Abu Fida tentang apa nih Ustadz Benri? Nanti kita akan bahas tentang bagaimana motivasi anak tidak menakut-nakuti. Nah, menakut-nakuti ini salah satunya dengan banyak ngasih hukuman. Sebenarnya gimana sih hukuman dalam pandangan Islam? Nah, Masya nanti kita Allah. akan bahas itu. Ya dari Abu Fida tentang apa nih Abu? Ya bismillah, insya Allah nanti kita akan mengadakan tausiah tentang bagaimana caranya membuat anak yang penakut menjadi pemberani. Wah mantap nih, saya Insya seneng Allah. nih ya. Yang terakhir itu ya, penakut jadi pemberani. Karena banyak anak di rumah penakut nih. Betul. Ditinggal di rumah sendiri takut, lampunya dimatiin takut. Ini Betul, Masya Allah luar betul. biasa. Dan juga kita akan lanjutkan juga nih buat jamaah yang di rumah ya. Pembacaan Al-Quran kita di segmen Yuk Baca Quran. Bersama dengan Ustadz Syam nih, masih surah Al-An'am. Insya Allah ayat 92 sampai dengan ayat 93 ini udah akhir-akhir daripada juz 7. Wah Masya Allah kita mau masuk ke juz 8. Insya Allah. Wah setelah yang satu ini jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah!